Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Felix Pangabean dengan nomor NIM 2502001 dengan program studi manajemen kelas MJ 417. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi Indonesia dalam menghindari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah melalui 3 faktor utama, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang diampu oleh Dr. Joko Suharyanto, SEME, CPOD. Nah, untuk slide 2 ini saya ingin menjelaskan terkait middle income trap adalah di mana kondisi ketika suatu negara berhasil naik dari negara rendah menjadi negara menengah tetapi mengalami kesulitan untuk menjadi negara maju. Nah, Indonesia saat ini memiliki target besar menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup hanya tinggi tetapi juga harus berkualitas dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, tantangan utama Indonesia itu adalah ketergantungan pada konsumsi, komoditas, serta industri dengan nilai tambah rendah. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah sumber pertumbuhan ekonomi menuju produktivitas, inovasi, teknologi, dan stabilitas ekonomi. Nah, pada slide 3 ini, berdasarkan tahun 2024, GNI per kapita Indonesia itu sekitar 4.490 dolar US, yang dimana sedangkan batas negara berpendapatan tinggi berada di atas 13.935 dolar US, yang dimana Indonesia itu masih memiliki jarak yang jauh atau cukup besar untuk mencapai status negara maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekitar 5% memang positif, tapi harus didukung oleh peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan industri bernilai tambah. Strategi yang diperlukan itu yaitu 3 strategi, yaitu investment, infusion, dan teknologi, dan innovation. Nah, pada slide 4 ini saya ingin menjelaskan 3 instrumen yang dimana untuk keluar dari middle income trap. Tetapi Indonesia itu membutuhkan sinergi 3 dari kebijakan ini. Pertama, kebijakan fiskal itu untuk membiayai pembangunan SDM, infrastruktur, riset, dan industri produktif. Kedua, kebijakan moneter itu untuk menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan investor. Ketiga, kebijakan utang luar negeri, yang dimana memastikan utang digunakan untuk kebijakan produktif. Dan ketiganya harus diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Nah, pada slide yang kelima ini saya ingin menjelaskan terkait kebijakan fiskal itu harus menjadi alat transformasi ekonomi, bukan hanya stimulus jangka pendek. Ada 3 langkah utama, yaitu pertama meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi perpajakan dan pengurangan tax gap. Yang kedua, mengarahkan belanja negara pada sektor produktif serta pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, energi, dan konektivitas. Ketiga, memastikan APBN digunakan secara efisien dengan mengevaluasi manfaat ekonomi setiap program pemerintah. Dengan fiskal yang produktif, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian, belanja negara itu harus menjawab satu pertanyaan utama, yaitu apakah belanja tersebut meningkatkan produktivitas? Prioritas fiskal harus diberikan pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, vokasi, dan kesehatan. Nah, selain itu, pemerintah itu perlu mendorong industrial upgrading melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk. Infrastruktur seperti logistik, listrik, dan digital itu harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Makanya itu, kebijakan moneter itu berperan menjaga stabilitas ekonomi, inflasi yang rendah, dan stabil menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah penting agar biaya produksi dan investasi tetap terkendali. Bank Indonesia juga perlu mendukung sektor produktif melalui kebijakan makroprudensial, terutama untuk UMKM, industri manufaktur, dan sektor ekspor. Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir yaitu kebijakan utang luar negeri, yang dimana itu tidak selalu buruk. Yang paling penting adalah tujuan penggunaannya. Utang dapat membantu pembangunan infrastruktur apabila digunakan untuk proyek produktif, seperti infrastruktur, teknologi, pendidikan, serta ekspor. Namun utang akan menjadi salah satu masalah
jika digunakan untuk kegiatan konsumtif atau proyek yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi. Karena itu, utang harus dikelola dengan prinsip produktif, transparan, memperhatikan risiko valuta asing, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi. Nah, dengan begitu, kebijakan fiskal moneter dan utang moneter dan utang luar negeri harus berjalan secara terkoordinasi. Fiskal itu harus fokus pada belanja produktif dan reformasi penerimaan negara. Kemudian moneter harus menjaga stabilitas ekonomi dan utang harus digunakan secara hati-hati untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sinergi dari ketiga kebijakan yang tadi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu membawa Indonesia naik kelas. Nah, ini adalah roadmap yang dimana roadmap ini untuk keluar dari middle income trap membutuhkan strategi jangka panjang. Dan di mana pada periode 2026 sampai 2029 fokus utamanya adalah memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi pajak, stabilisasi ekonomi, dan proyektif produktif. Dan pada tahun periode 2030 dan 2035 Indonesia perlu meningkatkan produktivitas melalui pendidikan, vokasi, hilirisasi teknologi, dan industri ekspor. Pada tahun 2036 dan 2045 Indonesia harus transformasi menjadi negara yang berbasis inovasi, teknologi tinggi, dan ekonomi hijau, dan tentu produk global. Dan kita pada suatu kesimpulan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, hal yang dimana lebih penting lagi adalah meningkatkan produktivitas, kualitas SDM, inovasi, dan daya saing industri. Ini bisa jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5-8%, yang dimana kebijakan fiskal itu harus diarahkan pada pembangunan produktif, kebijakan moneter demi menjaga stabilitas ekonomi, dan utang luar negeri itu harus digunakan secara selektif. Yang dimana rumus utama keluar dari middle income trap ini adalah stabilitas, produktivitas, dan inovasi. Dengan strategi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara berpendapatan tinggi. Nah, dengan demikian presentasi mengenai strategi Indonesia ini dalam menghindari middle income trap ini melalui kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri ini, menurut saya bukan hanya masalah pendapatan tetapi juga transformasi ekonomi menuju yang lebih produktif dan inovatif. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga menyusun materi ini berdasarkan referensi dari World Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF, Bappenas, ADBI sebagai dasar analisis dan kebijakan ekonomi. Terima kasih.